Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wal qa'imi wa ma yasturun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketakwaan merupakan bekal yang paling baik dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Itulah salah satu alasan kenapa pesan ketakwaan menjadi penting, menjadi salah satu rukun yang wajib disampaikan ketika khutbah Jumat. Jika wasiat takwa ini tidak disampaikan kepada jamaah, maka secara hukum rangkaian sholat Jumat pun tidak sah. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khatib berwasiat kepada khususnya saya pribadi dan umumnya pada jamaah semua, bahwa marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan materi khutbah yang diharapkan mengingatkan kita semua bahwa saat ini kita hidup di zaman digital yang ditandai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat. Selain dampak positif yang ditandai dengan perkembangan teknologi, juga ada dampak negatifnya. Menyikapi kondisi ini, perlu kita meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan dengan terus memperkuat literasi digital alias kecakapan dalam pemanfaatan alat media digital. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajari manusia dengan perantara qalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menurunkan firman-Nya tentang membaca. Ayat ini adalah ayat pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ayat yang mengingatkan kepada kita untuk membaca, dan membaca. Membaca di sini bukan hanya membaca secara tekstual, yakni mencari informasi huruf, kata, kalimat, paragraf, sampai dengan teks. Membaca ini juga bermacam kontekstual, yakni membaca situasi dan kondisi, lingkungan, serta perkembangan zaman. Pada era digital saat ini, di mana informasi yang beredar di dunia maya sudah overload, berlebihan,
perlu disikapi dengan kemampuan membaca dengan cermat, dengan bekal literasi digital. Terkait derasnya informasi yang beredar ini, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan panduan melalui firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Kemampuan untuk menyaring informasi ini menjadi penting, menjadi ciri dari apakah kita memiliki literasi digital yang baik atau tidak. Secara umum, literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber. Tentunya semakin banyak literasi digital yang dikuasai seseorang, maka akan semakin besar peluang untuk selamat dari hal-hal negatif. Sebaliknya, seseorang yang rendah literasinya maka akan mudah terprovokasi oleh berita dan informasi yang diedarkan oknum atau kelompok yang tidak bertanggung jawab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, literasi juga akan mampu menyelamatkan mental kita dari kecanduan media sosial dan lebih peka terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Kecanduan media sosial bisa menjadikan seseorang tidak peduli orang sekitar. Orang yang jauh didekatkan, sementara orang yang dekat malah dijauhkan. Seseorang yang memiliki literasi digital yang baik akan mampu dengan bijak menggunakan media sosial sesuai porsinya. Ia juga akan mampu memilih dan memilah informasi dan menjaga kesehatan mental dari pengaruh informasi yang tidak benar atau hoax. Literasi digital akan mampu mengingatkan seseorang untuk berhati-hati dan menjaga keamanan diri dan orang lain, terutama tindak kejahatan digital. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ini selaras dengan metode para ulama dengan menentukan apakah hadis itu sahih atau tidak. Para ulama selalu mempertimbangkan sanad atau silsilah orang yang membawa atau meriwayatkan hadis itu. Ulama juga mempertimbangkan rawi, yakni informasi atau penyampai hadis Nabi Muhammad SAW. Jika orang yang ada dalam sanad atau rawi ini diragukan kejujurannya, maka secara otomatis akan mempengaruhi kualitas dari hadis tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk terhindar dari terpapar informasi dan tergelincir akibat berita tidak benar yang bisa mengurangi kesalahan kita, mari kita amalkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ummu Salamah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'udzu bika an adilla wa adalla aw azilla aw zalla aw adullu aw adalma aw jahalla wa yajhakal alayya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku sesat atau disesatkan oleh setan atau yang berwatak setan, tergelincir atau digelincirkan orang, menzalimi atau dizalimi orang, dan berbuat bodoh atau dibodohi orang. Kita juga bisa memperbanyak doa agar kita senantiasa berada di jalan yang benar dan selamat mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, seperti doa yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karunialah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat.
Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikri hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum jami'an innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amru kafar amr ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum mittabi'un sala'ida min bidawmil sa'amati wal ard. Amma ba'du, faya ayul hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna allaha amarkum bi amrin bada bi nafsihi wa thana bi malaikati mustajma'il bi qudsi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani idhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa dhikrullahi akbar. Aqimus shalah.